Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zawul Mukarram Al-Qadiri dengan rekan saya Fatimatu Zuhro. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi transformasi dan simetri. Transformasi geometri atau bidang adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal yakni X, Y menuju ke posisi lainnya yakni X inverse, Y inverse. Dalam matematika, geometri merupakan ilmu yang menerangkan mengenai sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Sedangkan transformasi dapat diartikan sebagai perubahan rupa. Transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan disebut dengan komposisi transformasi. Di dalam bab transformasi, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu, sehingga menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeser dengan jarak dan arah tertentu. Jadi, translasi itu yang berubah hanya posisinya saja, sedangkan bentuk dan ukuran bidangnya masih tetap sama. Dalam gambar di samping, bisa kita lihat titik A buka kurung X, Y ditranslasikan oleh titik T A, B menghasilkan bayangan A inverse buka kurung X inverse, Y inverse yang ditulis dengan X inverse Y inverse sama dengan XY plus AB. Rumus translasi ialah X inverse Y inverse sama dengan XY plus AB. X, Y sebagai titik awal, X inverse Y inverse sebagai titik bayangan, AB sebagai vektor translasi. Yang kedua ialah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah sebuah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh sebuah titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Dalam matematika, proses memutar gangsing itu termasuk ke dalam peristiwa rotasi. Rotasi biasanya dinotasikan dengan R buka kurung P, A, di mana P ialah pusat rotasi dan A besar sudut rotasi. Sudut rotasi berada di antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi, sehingga menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Rumus rotasi. Sudut putar 90 derajat, rumusnya ialah X inverse sama dengan min Y dan Y inverse sama dengan X. Maka terbentuk titik min Y, X. Sudut putar min 90 derajat atau 270 derajat jika pusat putar 0,0. Maka X inverse sama dengan Y dan Y inverse sama dengan min X. Maka terbentuk titik Y, min X. Sudut putar 180 derajat dengan pusat putar 0,0. X inverse sama dengan min X dan Y inverse sama dengan min Y. Maka terbentuk titik min X, min Y. Sudut putar 90 derajat dengan pusat putar A, B dibagi X, Y. Maka min Y plus A plus B, X min A plus B. Sudut putar 180 derajat dengan pusat putar A, B dibagi X, Y. Maka terbentuk min X plus 2AB, min Y plus 2B. Sudut putar minus 90 derajat dengan pusat putar A, B dibagi X, Y. Maka terbentuk titik Y min B plus A, min X plus A plus B. Besar rotasi terhadap suatu pusat membentuk sudut tertentu, di mana arahnya sudah disepakati yaitu min alfa jika searah jarum jam, dan positif jika berlawanan arah.
Yang ketiga, refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Pencerminan bersifat isometris, artinya berukuran tetap atau sama. Bangun hasil atau bayangan kongruen dengan bangun asalnya. Garisnya akan menghubungkan titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin sehingga garis-garis yang terbentuk akan saling sejajar. Rumus-rumus refleksi. Yang pertama, refleksi sumbu min X dibanding X, Y, maka terbentuk titik X, min Y. Yang kedua, refleksi sumbu min Y dibanding X, Y, maka terbentuk titik min X, Y. Yang ketiga, refleksi garis Y sama dengan X banding X, Y, maka terbentuk titik Y, X. Yang keempat, refleksi garis Y sama dengan X banding X, Y, maka terbentuk titik min Y, min X. Yang kelima, refleksi garis X sama dengan H banding X, Y, maka terbentuk titik 2H min X, Y. Yang keenam, refleksi garis Y sama dengan K banding X, Y, maka terbentuk X, 2K min Y. Yang keempat ialah dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi similaritas atau kesebangunan yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu yang tidak mengubah arahnya, melainkan mengubah ukurannya, yakni diperbesar atau diperkecil. Dalam kehidupan sehari-hari, dilatasi bisa kita temukan pada saat ingin mencetak pas foto yang bisa diperbesar atau diperkecil dengan berbagai ukuran seperti 2x4, 3x4, ataupun 4x6. Pusat dilatasi adalah faktor skala atau titik tertentu dilatasi. Dilatasi dinotasikan dengan D buka kurung P, K, di mana P sama dengan pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Semua garis melalui pusat dilatasi invarian terhadap sembarang dilatasi adalah K tidak boleh sama dengan 0. Jika K lebih dari 1, bangun hasil diperbesar dari ukuran semula. Dan jika K kurang dari 0, bangun hasil akan diperkecil berdasarkan koordinat titik asal A, yakni X, Y, akan didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat titik 0,0 dan pusat titik A, B. Rumus dilatasi. Dilatasi titik pusat 0,0 dan faktor skala K X, Y, maka hasilnya ialah K, X, K, Y. Dilatasi titik pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka K, X sama dengan K buka kurung X min A plus A, K buka kurung Y min B tutup kurung plus B.